Halo pemirsa setia Blora TV, kembali lagi di segmen paling menenangkan dan bikin ngiler, You Healing. Healing itu tak melulu harus ke pantai atau gunung, bahkan sesimpel menikmati kuliner lezat sudah bisa jadi obat penat yang manjur, apalagi jika Anda ditemani oleh orang-orang spesial. Nah, di segmen You Healing kali ini Anda akan kami ajak untuk membuntuti dan meniru momen seru dan inspiratif yang tidak boleh kita lewatkan saat Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman mengajak tamu istimewanya, yaitu Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono untuk santap pagi yang benar-benar istimewa. Anda mungkin berpikir pasti di restoran mewah dengan menu internasional. Oh, tentu tidak. Mereka memilih cita rasa otentik yang melegenda, yaitu menikmati kelezatan sego pecel pawon Mbah Minah di Randu Blatung, Blora. Pemirsa, ini bukan hanya soal makan, ini soal merasakan kehangatan dan kekayaan kuliner lokal Blora yang ikonik. Penasaran? Seistimewa apa sego pecel pawon Mbah Minah ini? Dan bagaimana keseruan Bupati Arif Rohman dan Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono menikmati kuliner rakyat yang tersohor ini? Jangan mau ketinggalan. Ayo ikut kita melangkah, mencicipi, dan merasakan energi positif dari Blora. Bersama-sama kita akan yo healing dengan kuliner ikonik ini. Sejak dinobatkan sebagai Duta Sego Pecel, Bupati Arif Rohman terus gencar mempromosikan kuliner-kuliner ikonik khas Blora. Utamanya sego pecel bungkus atau yang dihidangkan dengan daun jati. Luar biasa ini. Terus semangat Gus Arif, panggilan akrab Bupati Blora, karena berkat diplomasi sego pecel itu, tahun ini Blora dapat ratusan miliar rupiah untuk membangun infrastruktur jalan di Blora. Jumat 20 November 2025 pagi, sebelum melaksanakan agenda MOU dengan perguruan tinggi se-Kabupaten Blora, Bupati Arif Rohman ajak Kepala BNPT RI Bapak Jenderal Edi Hartono bernostalgia dan sarapan sego pecel godong jati di Pawon Mbah Minah, Kelurahan Wulung, Randu Blatung, Blora. Tentu rombongan besar dari BNPT RI juga ikut serta healing kuliner ikonik khas Blora itu. Menariknya, sego pecel ini tidak hanya menyajikan cita rasa khas, namun juga membawa memori masa kecil, karena Jenderal Edi Hartono adalah diaspora Blora. Saat menikmati, beliau pun berkomentar, luar biasa mantap. Pecel pawon ini adanya hanya di Randu Blatung. Mbah Minah. Mantap. Gimana Pak Jenderal komentarnya pecel pawon Mbah Minah ini? Alhamdulillah, bumbunya khas Randu Blatung. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Biasa. Mantap. Jakarta nggak ada ini Mbak Kiki. Ya, harus kesini nyoba ini. Diakui, cukup menggelitik untuk menguak legenda nasi pecel pawon Mbah Minah di Blora. Cita rasa desa yang bikin nagih para pejabat hingga food vlogger. Pemirsa, lupakan sejenak fine dining mewah dan menu modern yang serba cepat. Jika Anda ingin mencari pengalaman kuliner yang jujur, otentik, dan benar-benar menghangatkan jiwa, Anda wajib mengarahkan GPS Anda ke sebuah permata tersembunyi di Gang Kutilang, Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nasi pecel pawon Mbah Minah. Ini bukan sekedar warung makan biasa. Pawon Mbah Minah adalah sebuah kisah tentang cita rasa yang diwariskan, kehangatan pedesaan, dan fenomena kuliner yang kini menjadi buah bibir, bahkan hingga ke telinga para pejabat tinggi. Begitu Anda melangkahkan kaki ke lokasi ini, meskipun harus sedikit belusukan, sekitar 200 meter ke dalam Gang Kutilang dari Jalan Raya Randu Blatung, Anda akan disambut oleh suasana yang terasa seperti kembali ke masa lampau. Inilah daya tarik utamanya yang tak tertandingi. Konsep dapur atau pawon yang masih sangat tradisional dan terbuka. Nasi pecel istimewa ini disajikan dalam pincuk daun jati yang legendaris, memberikan aroma dan sensasi rasa otentik
yang tak bisa diduplikasi oleh piring modern manapun. Di sudut pawon, Anda akan melihat sebuah pemandangan langka, tungku penggorengan yang masih menggunakan kayu bakar. Di sanalah tempe khas Daun Jati digoreng panas-panas, menghasilkan tempe hangat yang renyah di luar dan lembut di dalam. Sebuah partner sempurna untuk santap pagi Anda. Karena dapurnya terbuka, para pelanggan bisa duduk di kursi kayu sederhana dan menyaksikan langsung proses memasak yang dilakukan oleh generasi penerus, yaitu Mbah Su, sosok cantik berusia 73 tahun yang masih sehat dan bersemangat. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah pawon dapur kecil ini. Popularitas nasi pecel pawon Mbah Minah telah melesat jauh melampaui batas kecamatan. Berkat promosi digital yang cerdas melalui akun Instagram @pawon_Mbah Minah yang kini memiliki lebih dari 50.000 followers, Pawon Mbah Minah telah menarik perhatian food vlogger dan pecinta kuliner dari berbagai penjuru. Bahkan menu ini berhasil menggoda selera para VIP Blora. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Gus Arif, pernah dibuat penasaran hingga rela berangkat pagi-pagi dari rumah dinasnya. Kebetulan, jelang menghadiri kegiatan di Kecamatan Jati, Gus Arif menyempatkan diri belusukan ke Pawon Mbah Minah. Tak hanya sekedar mencicipi, Gus Arif bahkan tanpa canggung duduk bersebelahan dengan warga lain di kursi kayu sederhana dan ikut menggoreng tempe di atas tungku kayu bakar. Sebuah momen yang menunjukkan betapa merakyatnya cita rasa pecel legendaris ini. Ini sebuah peringatan keras untuk pecinta kuliner sejati. Anda yang ingin merasakan langsung sensasi healing otentik ini, bersiaplah untuk bertarung dengan waktu. Pawon Mbah Minah hanya buka pada pagi hari, mulai pukul 6 WIB. Saking viral dan ramainya, mereka seringkali sudah ludes dan tutup pukul 8 WIB. Mbah Su bahkan mengaku biasanya menghabiskan 5 kg beras dan 15 gendel tempe, 150 bungkus, setiap hari. Jadi, jika Anda ingin menikmati nasi pecel hangat ditemani tempe yang baru diangkat dari tungku kayu bakar di hadapan Mbah Su, pastikan Anda datang sepagi mungkin. Sego pecel Pawon Mbah Minah bukan sekedar kuliner, melainkan warisan rasa, nostalgia pedesaan, dan magnet pariwisata Blora yang sedang meledak. Jangan sampai Anda mengaku pecinta kuliner sejati jika belum menaklukkan legenda di Gang Kutilang ini. Kisah epik nasi pecel Jati sang Bupati. Pemirsa, dalam kancah politik daerah yang kerap dipenuhi intrik dan lobi-lobi formal, Kabupaten Blora menawarkan sebuah anomali yang memesona, kekuatan diplomasi kuliner yang maha dahsyat. Senjata pamungkas yang dimaksud bukanlah manuver politik yang rumit, melainkan hidangan sederhana nan legendaris sego pecel khas Blora yang dibungkus dengan megah dalam balutan daun jati, pincuk godong jati. Di bawah kepemimpinan yang karismatik dan visioner, Bupati Blora, Haji Arif Rohman, telah dengan cerdas mengangkat hidangan rakyat ini menjadi sebuah alat strategis yang tak tertandingi. Tidak mengherankan, kini setiap kunjungan penting dari pejabat tinggi pemerintah pusat, anggota dewan yang terhormat atau delegasi dari berbagai penjuru Nusantara selalu diwarnai dengan presentasi kuliner yang menggugah selera ini. Bupati Arif Rohman telah dengan penuh totalitas menjelma menjadi Chief Sales Officer Blora, seorang duta besar gastronomi yang tak kenal lelah mempromosikan aneka menu kuliner andalan dari kabupaten yang bentangan wilayahnya dipercantik oleh kemegahan hutan-hutan jati. Dedikasi beliau untuk mengangkat martabat nasi pecel Blora ke panggung nasional, bahkan global, tidak luput dari apresiasi masyarakatnya yang loyal. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas peran diplomasi kuliner yang brilian, masyarakat Blora, para netizen yang cerdas dan suportif, menganugerahkan sebuah julukan dan simbol kehormatan yang fenomenal, yaitu Duta Sego Pecel. Maka tak terhindarkan, politisi ulung dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, yang terkenal dengan strategi diplomasi melalui cita rasa, menunjukkan kebanggaan yang meluap-luap atas kado istimewa tersebut. Dengan semangat yang membara, beliau memamerkan kaos spesial tersebut kepada halayak luas melalui sebuah video pendek yang segera menjadi viral.
Kaos itu sendiri adalah sebuah karya seni berwarna hitam pekat, dihiasi dengan ilustrasi nasi sego pecel yang menggugah selera di bawah tulisan kebanggaan Duta Sego Pecel. Dalam sebuah adegan yang penuh gaya dan santai, Arif Rohman tampil memukau mengenakan kaos bersejarah tersebut, dipadukan dengan sarung batik coklat yang elegan, seraya berjalan tegap dari pos penjagaan menuju gerbang utama rumah dinas pendopo Kabupaten Blora. Dalam video yang dipublikasikan secara eksklusif melalui akun Instagram pribadinya, sang bupati yang sedang menjabat periode kedua itu menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas apresiasi para netizen. Terima kasih kiriman kaosnya netizen Blora, memang top keren. Kaosnya tadi pagi saya pakai olahraga jalan kaki keliling halaman rumah dinas pendopo kabupaten, ujar Arif Rohman pada suatu kesempatan, menegaskan betapa bangganya ia mengenakan simbol kehormatan tersebut. Namun, pengakuan yang paling bombastis datang dari klaim yang menyertai momen tersebut. Secara gamblang dan penuh keyakinan, Bupati Arif Rohman mengungkapkan bahwa justru berkat diplomasi Sego Pecel Pincuk Godong Jati inilah Kabupaten Blora berhasil mengamankan alokasi anggaran pembangunan jalan senilai ratusan miliar rupiah pada tahun anggaran ini. Sebuah prestasi monumental yang membuktikan bahwa kelezatan lokal memiliki daya ungkit ekonomi dan infrastruktur yang luar biasa. Kaos kebanggaan tersebut merupakan produk lokal yang digarap oleh anak-anak muda Blora, yang ia sebutkan dengan bangga dalam caption postingannya. Kaos produk lokal anak-anak Blora by @bikinbajue. Postingan yang menggetarkan ini langsung disambut dengan gelombang apresiasi dari para netizen. Akun @pawonbahminah berkomentar, "Matur nuwun sangat Bapak Bupati Blora @arifrohman 838, berkat panjenengan Sego Pecel Blora jadi terkenal dan mendunia." Mengguncang Jakarta dengan aroma daun jati, strategi diplomasi kuliner Bupati Blora yang fenomenal. Di tengah hiruk pikuk lobi-lobi politik dan negosiasi anggaran yang kerap berpusat di gedung-gedung megah ibu kota, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman telah menuliskan sebuah babak baru dalam sejarah pembangunan daerah. Senjatanya bukanlah berkas proposal yang menjulang, melainkan sebuah hidangan sederhana yang kaya akan makna. Sego Pecel Pincuk Godong Jati, kuliner khas yang menjadi denyut nadi masyarakat Blora. Strategi yang diusung oleh orang nomor satu di Blora ini sesungguhnya adalah sebuah masterpiece dari kearifan lokal. Mengubah tradisi makan rakyat menjadi sebuah instrumen diplomasi yang cerdas dan hangat. Setiap kali ada kunjungan pejabat tinggi dari pemerintah pusat, anggota dewan, atau petinggi kementerian, sang bupati selalu menyajikan nasi pecel Blora yang khas, yang dibungkus dengan daun jati nan eksotis. Sego pecel yang disajikan bukan sekedar menu makan pagi, melainkan sebuah narasi. Aroma khas dari nasi yang hangat berpadu dengan gurihnya bumbu kacang yang diolah sempurna, ditambah sentuhan aroma mistis dari bungkusan daun jati atau godong jati yang menjadi ciri khas Blora, sebuah daerah yang dikelilingi oleh hutan jati yang legendaris. Bupati Arif Rohman dengan piawai menjelma menjadi duta rasa sekaligus sales terbaik Blora. Beliau tidak hanya menyuguhkan makanan, beliau menyajikan identitas, kehangatan, dan potensi daerahnya langsung ke meja para pengambil keputusan di pusat. Dalam suasana yang cair dan jauh dari formalitas kaku, percakapan mengalir lebih mudah. Ikatan emosional terbentuk melalui pengalaman sensorik yang tak terlupakan. Sebuah momen saat pejabat tinggi turun dan merasakan keaslian Blora dalam setiap suapan. Hasilnya sungguh wow! Ratusan miliar untuk infrastruktur. Strategi diplomasi kuliner yang tampaknya sederhana ini ternyata menyimpan daya ungkit yang luar biasa. Seluruh upaya lobi, promosi, dan penyajian Sego Pecel Jati itu membuahkan hasil yang spektakuler, yang mengubah wajah infrastruktur Blora secara fundamental. Berkat keahlian diplomasi dan tentu saja disokong oleh argumen pembangunan yang kuat. Di tahun 2025 ini saja, Kabupaten Blora berhasil mengamankan alokasi anggaran yang jumlahnya membuat banyak daerah iri.
Blora menjadi salah satu penerima manfaat signifikan dari program instruksi Presiden, Impres Jalan Daerah. Total anggaran yang diterima hampir 100 miliar rupiah. Angka yang mendekati 100 miliar rupiah ini adalah bukti konkret bahwa Godong Jati dan Sego Pecel memiliki kekuatan yang setara, bahkan melampaui tumpukan dokumen proposal. Anggaran kolosal ini dialokasikan secara spesifik untuk pembangunan dan perbaikan jalan-jalan daerah yang sangat vital di Blora, memastikan konektivitas yang lebih baik, dan mendukung roda perekonomian lokal. Kisah ini adalah pelajaran berharga bagi para pemimpin daerah, bahwa untuk meraih perhatian dan kucuran dana dari pusat, tidak selalu harus melalui jalur yang rumit dan berjarak. Kadang, sentuhan personal, keberanian mengangkat kearifan lokal, seperti sebungkus sego pecel, dapat menjadi pemecah es yang paling efektif. Bupati Arif Rohman telah membuktikan, dengan modal sego pecel yang dibungkus daun jati, ia tidak hanya memperkenalkan kekayaan gastronomi Blora ke tingkat nasional, tetapi juga berhasil mengkonversinya menjadi pembangunan infrastruktur yang masif. Nasi pecel jati Blora kini bukan lagi sekedar santapan, melainkan simbol kemenangan diplomasi yang menghasilkan dana ratusan miliar untuk kemajuan daerah. Sebuah prestasi yang patut dikenang dan diacungi jempol. Pemirsa, sungguh menggugah selera ya melihat bagaimana Bupati Blora Arif Rohman tidak hanya piawai mengurus agenda kerja yang padat, tetapi juga jitu dalam memilih destinasi healing kuliner. Untuk bisa healing yang begitu sejati, kita tidak perlu kemewahan, cukup kelezatan otentik yang jujur dan suasananya sangat hangat. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan rasa ikonik sego pecel khas Blora, tunggu apa lagi? Jangan mau ketinggalan. Segera jadwalkan perjalanan Anda, ajak keluarga Anda atau sahabat Anda. Ayo, ikut You Healing Kuliner Otentik di Blora. Terima kasih sudah bersama kami di You Healing Medio ini. Sampai jumpa di perjalanan healing kami sepekan ke depan. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.